Coba dihitung lagi sejak balik sampai sekarang sudah berapa kali ngerasain puasa Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW hanya diberikan oleh Allah kesempatan Ramadan 9 kali. Jadi Nabi itu sudah turun ayat 5 kali berusaha. Tahun yang kedua itu hanya sempat dikali puasa tahun kedua sampai tahun ke-10 9 tahun. Tahun yang ke-11 belum datang bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, bulan Rabiul Awwal itu usia. Jadi hanya 9 kali. Tapi 9 kali Ramadan Rasul itu berbeda dengan puluhan tahun Ramadan kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah kita hidup di zaman ketika syariat itu sudah sempurna. Zaman sekarang itu kita mau ibadah itu 4 bulan jelas, tuntunan jelas. Bahkan sumber pengetahuan ada di mana-mana. Dulu sumber pengetahuan di kita, di Ustaz. Sekarang sumber pengetahuan di HP. Yang agak lebih repot sebetulnya adalah filter. Mana yang sebetulnya dijadikan pedoman atau berdalil secara kuat. Mana yang kadang-kadang hanya penafsiran sepintas. Saya kadang-kadang saya ketemu masalah-masalah Ramadan itu yang sebetulnya sudah tuntas dibahas, tapi berkali-kali masih diulang. Saya sempat bertanya masalah waktu sholat, otomatis juga berkait dengan waktu puasa. Karena waktu puasa itu adalah waktu sholat. Waktu puasa adalah waktu orang itu nanti sejak subuh sampai maghrib. Makanya mungkin di bulan-bulan yang lain azan maghrib itu biasa saja. Tapi di bulan Ramadan itu beda. Dibutuhkan banyak orang. Azan subuh itu mungkin kalau di bulan-bulan lain biasa saja. Tapi di bulan Ramadan itu beda. Dijadikan momok oleh sebagai orang Ramadan. Jadi dengan azan subuh. Saya ngajar MK ilmu yang bahas astronomi Islam. Targetnya apa? Targetnya saya buat mahasiswa itu 4 hal. Mereka bisa menghitung harga manual. Kalau pakai HP sekalinya dipakai GPS manual. Mereka bisa menghitung waktu sholat. Mereka bisa menentukan awal dari. Mereka tahu bisa memprediksi kapan bulan. Orang itu ada yang pertanyaannya semacam apakah ada waktu yang namanya waktu imsak? Apakah Nabi pernah mengajarkan ada waktu yang namanya waktu imsak? Saya jawab bukan. Waktu imsak itu disebut sebagai dakwah ikut-ikutan. Dakwah ikut-ikutan itu kalau diartikan menit menyiapkan. Diambil dari mana? Untuk kita kalau punya gagasan, kita punya satu pemikiran, ada landasannya, ada sandarannya, ada dalilnya, bukan dikit-dikit. Sahabat itu segitu perhatiannya dengan Nabi, sampai seluruh
kehidupan Nabi itu ditanyakan dan dikonfirmasi. Sahabat itu kalau pengen melakukan sesuatu, nanya Nabi, nanya orang-orang terdekat Nabi, dikonfirmasi ini kalau Nabi melakukan begini benar. Ada yang pernah nanya pada Bunda Aisyah, nanya berapa lama jeda antara Nabi selesai makan sahur dengan bilang azan subuh. Tidak ada. Ini jadi patokan bagi. Jadi idealnya sahur di jam segitu, selesai di jam segitu. Waktu sahur terbalik, sahur itu dalam bahasa Arab. Sahur itu dalam bahasa Arab itu artinya akhir malam. Malam itu kalau secara tradisi fikih ada yang membagi menjadi 3 sepertiga malam, ada yang membagi menjadi 2 separuh malam, ada yang membagi menjadi 6 separuh malam. Lalu Bapak sholat malam, apa waktu terbaik? Sepertiga malam yang terakhir. Gimana Bapak itu sepertiga malam? Dan saya ngomong dulu waktu terbaik sepertiga malam tahajud. Pertanyaannya, malam di bulan 3 caranya itu. Caranya itu waktu mulai maghrib sampai subuh. Maghrib rata-rata jam 6 dengan 10. Saya yakin bapak-bapak hafal maghrib untuk sebulan. InsyaAllah nanti setelah dalam hal itu akan bagaimana kira-kira tentang bagaimana disebut semua akan kira-kira setengah 5 atau setengah 5 jarak maghrib sampai subuh pada hari itu kurang lebih 10 jam setengah, kurang lebih 10 jam setengah kita bagi 3 dapat 3 jam setengah. Jadi kalau malam dengan durasi malam yang 10 jam 30 menit, kita bagi 3 berarti 3 jam 30 menit. Jadi kapan masuk sepertiga malam yang terakhir, masuk waktunya itu maghrib tambah 7 jam. Maghrib jam 6 tambah 7 berarti jam 1. Kira-kira ada 1 lewat 10. Itu berarti orang sudah masuk anjuran yang mulai di sepertiga malam yang terakhir. Jadi pengen dia modal sepertiga malam terakhir, usaha untuk mepet-mepet jam 3, seberapa, jam 1 itu berarti sudah masuk waktunya, sudah sepertiga malam yang terakhir. Sahur itu awalnya sepertiga malam yang terakhir. Jadi 3 jam setengahnya bagi 2. 3 jam bagi 2 kan 1 jam setengah. Setengah jam bagi 2 berarti 15 menit. 1 jam setengah 90 menit. Kalau 15 100 menit. Kalau dari jam 1 kita tambah 100 menit. Itu berarti kira-kira mulai dari 1, 2 tambah 40 berarti 2 jam. Kira-kira jam 3. Jam 3 itu orang sudah senang untuk sahur. Ini jangan sahurnya jam 1. Sahur jam 3 makin mepet dengan subuh. Itu makin baik, tapi jangan mepet sekali. Nah, Nabi kasih petunjuknya tadi itu orang tanya pada Bunda Aisyah berapa lama jarak antara Nabi selesai makan dengan Bilal azan subuh. Kata Bunda Aisyah, ini sudah berwaksikan atau siti
Kira-kira baca Quran 50 kira-kira 10 menit untungnya yang ditanya juga bisa. Kalau bapak yang ditanya kan tidak jawab. Kira-kira selesai makan sama azan subuh bedanya berapa lama? Ya, lalu dari saya juga kira-kira 50 ayat itu dikonversi oleh Yesus. Makanya waktu bisa itu pakai 10. Karena kita hitungnya 50. Apakah di waktu itu Pak masih boleh makan? Boleh. Masih boleh minum? Boleh. Cukup makan minum, ngopi apa saja. Yang lain-lain. Karena kalau makan minum kalau bisa, sewaktu-waktu datang azan subuh, Bapak bisa stop, masih kasih makan azan selesai. Jangan waktu imsak yang 10 menit itu dipakai masih mesra-mesraan sama istri. Kalau makan sewaktu-waktu berhenti bisa. Untuk yang satu itu nggak bisa baru begitu. Nah, belum ini kan ini lain juga. Ini bisa macam apa? Nah, ini sebenarnya ini pengalaman saya sebagai lama menekuni itu kan proses. Kita kalau itu masalah sana, kita selalu diajarkan bahwa hitungan kita itu belum tentu. Rumus matematikanya memang pasti, tapi kita perlu hitung benda-benda astronomi. Hitungan kita itu belum presis. Kita kasih contoh. Ini masalah azan subuh. Ini masalah ideologi negaranya. Banyak yang belum berbeda. Azan subuh itu betul-betul beda. Kalau terbit fajar sore. Fajar sore itu langit mulai terang, makin terang, makin putih. Di langitnya gelap. Repotnya zaman sekarang kan sudah banyak lampu segala macam. Jadi kita sudah tidak bisa bedakan terang dan itu. Maka paling enak itu di pedesaan, di pegunungan. Itu nanti kita bisa melihat kapan paling gelap dan gelap. Ketika mulai terang, kita sebut sebagai fajar. Fajar itu kita menghitungnya. Fajar itu kita menghitungnya. Itu hitungkan matahari minus 20 derajat di bawah ufuk. Minus 20 derajat di bawah. Kita selalu diajarkan hasil hitungan kita itu perlu ditambahkan ada pembulangan. Hasil hitungan kita perlu ditambahkan ada pembulangan. Beda metode atau beda beda pengajar itu biasa standar pembelajaran berbeda. Kalau kepala di Indonesia tidak ada pembulatannya satu berbeda. Misalnya subuh 4 subuh 4 itu hitungannya bisa jadi 441 atau 4. Coba kita ulangan dari 443 memastikan waktu itu memang sudah dari maka idealnya 8 3 jam 4 itu ideal dari selesai. Tidak ada lagi yang dimakan, tidak ada lagi yang minum. Karena waktu subuh, waktu sholat kita itu biasanya pembulangan kita dari
plus 1 sampai 2. Ini nanti jangan dibalik ya. Jangan nanti Bapak kemudian ambil asumsi kalau itu maghribnya kita berarti juga dosa. Iya kan? Maghrib sekarang yang berarti maghrib 18 lebih 8. Berarti kalau pembulatannya itu adalah 1 sampai 2, berarti kita sudah berbuka sejak jam 6 lebih. Masalahnya yang kita hidup itu rendah dan belum pernah ada yang memvalidasi itu. Belum pernah. Maksud saya begini. Tadi yang azan subuh di sini. Ada nggak yang tadi azan naik dulu ke atas, dia cek di langit, itu kira-kira sudah terang atau belum? Yang tadi di sini. Atau besok azan pagi, akan nggak yang sebelum azan dia naik ke atas lantai 3 dan cek matahari udah terbenam atau belum? Orang semua pakai air hujan, kalau jatuhnya putih. Itulah kenapa hitungan itu biasanya kita tambah 1 sampai 2 menit, memastikan waktu ini sudah masuk, memastikan. Maka ini yang kalau biasanya saya sarankan pada mahasiswa saya, kamu sudah tahu rumusnya, tahu hitungannya, besok-besok puasa itu kalau tidak makan minus 2 menit sebelum azan subuh. Karena kalau tahu ini antara perbulangan, tidak bisa terus sampai 2 menit. Itulah maka saya tidak setuju dengan ramai belakangan ini. Atau pada azan subuh orang kasih makan dan duduk. Alasannya karena ada satu hadis. Ada satu hadis. Yang jujur saja hadis ini bukan yang kita lihat masih. Hadis ini juga kita pelajari saja. Bahwa kalau kalian sedang makan masih ada yang libur, lalu tiba-tiba datang azan, maka jangan dilepehkan, terusin sampai selesai. Bahasa hadisnya itu hatta yang tidak hajat aku sampai kemudian selesai aja. Ada beda orang azan di masa lampau dengan azan di masa sekarang. Bila itu kalau azan mengadakan sembok dengan tujuan yang pertama, suaranya supaya lebih sampai kepada tujuan yang kedua, lebih bisa mengamati apa yang terjadi. Perhatikan masjid-masjid lama, kata-kata punya kemudian menara itu bukan fungsi, menara itu fungsi zaman dulu ketika belum ada speaker, belum ada toa, belum ada mikrofon. Orang azan itu ke atas menara supaya suaranya mendengar kemana-mana. Yang kedua dia bisa mengalami sisi. Oh memang sudah masuk waktu subuh, kelihatan waktu. Oh memang matanya sudah terbenam. Sekarang ini repotnya lagi azan yang masjid beda-beda. Contohnya ya, saya makan azan. Itu tentu saja lanjutin sampai selesai azan. Masjid sini selesai, sholat saat baru mulai. Ini kita masih lanjutkan. Itu kalau masih terus saja, jadi masih beda. Sampai kira-kira maaf itu dulu. Jadi yang paling aman itu yang paling aman itu sejak waktu imsak. Sejak waktu imsak, Bapak sudah nanti juga makan
Gak bingung, siap-siap untuk kemudian melakukan ibadah salat subuh. Yang kedua, ini sekedar pengetahuan. Bapak pakai kalau pempek saja. Saya disclaimer dulu di awal-awal ini, jangan menunggu sebenarnya. Sebetulnya Pak, azan subuh itu standar minus 20 derajat. Itu bukan sesuatu yang disepakati secara hukum, bukan sesuatu yang disepakati. Tapi relatif itu yang paling dipakai banyak mayoritas ulama-ulama itu. Karena kita harus punya standar. Kalau matahari benar standarnya yang 0 derajat. Kalau waktu isya standarnya itu minus 14 derajat. Kalau waktu subuh biasanya rata-rata itu kalau di Islam itu minus 20 derajat, matahari juga orang yang kadang-kadang coba membandingkan azan di Indonesia setengah. Mestinya belum waktunya tapi dianggap sudah azan. Dengan beberapa alasan. Alasannya satu, kita kalau itu kalau azan subuh lahirnya masih benar. Tapi kita kalau berapa di Indonesia azan subuh lahir masih benar. Kalau waktunya dalam negara itu maka itu bisa beda observasi masing-masing orang. Apalagi misalnya bisa dianalisa misalnya lapisan atmosfer yang ada di kita lebih tebal, yang ada di sana atmosfernya bisa lebih tipis, jadi cahayanya mungkin terlalu terang. Kalau Bapak suka lagu tipis, perbedaan Allah Muhammadiyah dan yang lain sebetulnya masih biasa. Bahkan Muhammadiyah itu juga punya isu karena waktu subuh nggak main dalam satu negara dikatakan bahwa waktu subuh yang ada di Indonesia itu kecepatan karena pakai standar minus 20 derajat mestinya pada standar minus 18. Ini Pak, saya sederhana. Kita anggap bumi itu kan negara 360 derajat. Sehari semalam itu 24 jam. 360 per 24 itu sudah 15. Jadi 1 jam itu harganya 15 derajat. Berarti 1 derajat itu harganya 4 menit. Kalau dikatakan bahwa waktu subuh kecepatan karena standar yang dipakai subuh itu berarti mestinya waktu subuh dan ini apa namanya speak up ahli astronomi dan sudah menjadi keputusan di apa-apa di dunia ini. Meskipun memang mungkin belum dieksekusi, kita lihat masjid-masjid Muhammadiyah itu ya azannya kurang lebih sama. Tapi kalau mengikuti petunjuknya, itu Muhammadiyah itu menganggap waktu subuh yang ada di Indonesia itu cepat. Bahkan ada pendapat yang lain juga, setidaknya 18-16. Kalau kita pakai 16 derajat itu malah nanti jadi bedanya 16 menit di sini. Ada beberapa orang yang membangun pepet ketika bangun azan subuh. Tapi kemudian saya tidak semua maka nggak penting. Kalau tadi kan hadis, kalau kita makan daftar azan biar saja sampai kita selesai. Kali ini memang kita belum mulai makan. Kita bangun azan subuh. Saya
di sana ada dipakai apa namanya pendapat Muhammad itu. Anda percaya saya itu percaya. Tapi dengan resiko, kalau hitungan itu salah, berarti puasanya batal. Ada konsekuensinya dong. Kita percaya dengan hitungan orang itu, ada konsekuensinya kalau hitungannya ternyata begitu, berarti puasanya batal. Maka tadi saya kasih disclaimer dulu, ada pendapat semacam ini bukan berarti semua pendapat itu kita ikuti. Tapi satu waktu siapa tahu ada orang yang memang belum sambung, lalu kemudian dia apa namanya, dia kemudian mepet sahur dan kemudian azan. Hal-hal yang semacam ini silakan pakai, silakan. Tapi untuk konsumsi pribadi, bukan untuk apa, bukan untuk kemudian difatwakan secara umum. Dalam fatwa secara umum, dia ada semacam itu untuk azan selesai itu baru. Kalau kenapa? Kan ini kan kecepatan 8 menit, ini bahaya. Jadi biarkan saja orang-orang itu yang tahunya yang santai-santai saja. Ikuti waktu sholat yang ada, gitu kan? Waktu azan maghrib dan waktu itu terbuka, waktu azan subuh, waktu lagi puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang masih sekali, boleh ditanyakan.